pengalamanku tuh ketika bikin konten, justru yang paling lama itu memutuskan kita tuh bikin apa enggak. Iya. Kita udah bisa semuanya, kita udah punya alat semuanya gitu. Betul. Kadang kita itu mengkritik tentang ketidakadilan. Iya. Sementara kita itu membuat konten rumah di tengah jutaan orang yang juga nggak punya. Betul. Itu satu beban yang bagiku tuh etikal banget ya. Cuman aku juga punya keresahan. Iya. Ketika apa banyak konten-konten tentang rumah yang isinya juga hanya sebatas hal yang bagiku juga bermasalah gitu. Iya. Jadi di antara dua perdebatan itu sih. Betul. Pada akhirnya setiap mengeluarkan konten rumah, aku tuh nggak berharap viral sebenarnya. Betul. Kalau hobi ke kerjaan nggak ada, saya tuh nggak punya mainan lu nggak ada mainan. Nggak ada. Buku. Ya buku kan cuman buku beda. Oh itu kewajiban ya. Iya. Baca tuh kewajiban. Iya, ya, kadang kalau hobi males ya. sih nggak baca gitu. Iya. Semua orang juga gitu sih. Iya, Cuma orang banyak males ya. Gitu. Jadi dari dulu tuh aku nggak pernah ngebayangin. Ya semua orang juga kadang banyak yang cerita-cerita kayak gitu. Cuman bagi gitu titik poinnya itu, titik baliknya itu ketika sebetulnya goals besar ya. Itu kalau James Clear ya itu. Iya. Langsung itu, ngutip ya. Iya. Itu kan pertama kali kena gagasan itu kayak gitu. Jadi hasil-hasil besar itu ada satu mitos ya bahwa hasil besar itu selalu didapat dari rencana besar. Betul. Yang spektakuler, bahkan ada perayaan seremonial. Betul. Ternyata itu tindakan-tindakan kecil yang akumulatif, tapi tindakan kecil yang benar gitu. Yang akumulatif. Dan itu aku bener-bener rasain itu. Ya, dan aku pikir gini sebenarnya. Kita juga tidak memungkiri ya bahwasanya ada orang-orang yang mendapatkan perkara-perkara besar memang karena perencanaan. Memang tidak kita pungkiri. Aku dulu juga belajar begitu. Tapi akhirnya aku harus menerima satu kenyataan bahwasanya apa yang aku dapat sekarang tuh jarang yang aku rencanakan sebenarnya. Walaupun benar kita merencanakan perkara-perkara kecil yang benar. Fokusnya adalah pada benernya, bukan pada apa yang kita pengen tuju. Karena menurutku gini, yang aku khawatir adalah kalau ada orang-orang yang memang dia kayak merasa bahwa semua itu harus diwujudkan sesuai dengan rencana dia rentan stres. Dan dia rentan akhirnya memaknai tujuan hidupnya apa. Dan akhirnya terjebak pada gimmick kehidupan itu. Betul. Paham gak sih maksudku? Jadi contoh ya, yang aku pikirin cuma satu waktu dari dulu sampai sekarang. Orang ketika pergi ke Yuk Ngaji HQ, pergi ke rumah, mereka bilang gini, wah keren banget Ustadz, dan segala macam dengan apa yang kita bangun. Tapi menurutku dari dulu aku juga nggak pernah bayangin itu. Yang aku bayangin apa? Pengen punya tempat untuk ngaji gitu kan ya. Karena kita pernah ditolak oleh orang, bikin acara di suatu tempat ditolak orang, diusir dari masjid dan segala macam. Kita udah pernah merasakan itu dan kita pengen punya sesuatu. Pikiranku dulu gini ketika aku pergi ke Mekah, ya Allah, andai kan aku punya ruko yang bisa ngaji, bisa buat konten dan segala macam. Nah, mengenai jadinya seperti ini, aku juga nggak tahu sih dari mana dan aku nggak pernah merencanakan itu sehingga aku nggak merasa stres dan nggak merasa terlalu happy juga ketika gedung itu sudah jadi. Nah, mungkin Antu juga berpikir seperti itu ya tentang semua ini ya. Sama tadi gitu. Jadi yang paling penting sebelum kita perencanaan itu kan sebetulnya dorongan why-nya itu ya. Oh, betul. Iya. Kalau itu udah jadi macet, ya udah apa istilah bahasa Sundanya itu udah pageh gitu loh. Pageh. Iya, pageh itu kuat gitu, nggak bisa kokoh. Itu konsep tenang juga kan kayak gitu ya, kokoh. Jadi ketika orang tuh nggak goyang gitu. Sebetulnya aspek-aspek how to itu ya aspek yang sebetulnya cuman untuk ngarahin jalan gitu. Bahkan dalam perjalanan hidupku misalkan, aku tuh selalu bikin banyak asumsi. Kalau ngerencanain ya, misalkan target itu ada planning A, planning B, planning C. Tapi ternyata sering aku malah pakai planning D yang sama sekali nggak ada. Dan itu bagiku nggak masalah itu. Asalkan betul. Ada value yang kita pegang. Goals besarnya itu. Betul. Artinya itu yang bikin tenang sih. Dulu ketika kita nggak punya semua ini, kita tetap punya satu value yang tetap ada. Yang ketika semua ini ada pun value itu tetap ada. Itu yang sebenarnya menjaga kita agar tetap bisa aware dan menjaga agar tetap waras lah ya. Karena aku khawatir ada orang-orang banyak ketika ngelihat ini nanti mereka berpikir ini another flexing video. Karena bagi kita cuma mau ngasih tahu adalah ada beda yang sangat jelas antara orang zuhud sama satu lagi adalah orang-orang yang satu lagi tuh ini. Ada orang yang zuhud, ada orang tuh yang hasad. Jadi contoh gini ya, kadang-kadang kita lihat ya, orang kaya itu bisa jadi zuhud, orang miskin bisa jadi iri. Iya sih, banyak sih. Benar kan ya? Artinya zuhud sama orang yang flexing itu juga bedanya cuma satu, bagaimana cara pandang mereka terhadap dunia. Bisa jadi orang yang punya segala sesuatu itu zuhud,
Karena dia merasa segala sesuatu yang bersifat duniawi itu adalah bisa di tangan dia, bisa dia kendaliin. Tapi ada orang-orang yang nggak punya materi atau miskin, tapi dia nggak zuhud, tapi dia iri. Contoh ya misalnya ya, ada orang bilang gini, misalnya ada orang, mohon maaf ya, orang miskin nggak punya terus bilang gini, tetangga kita tuh enak banget ya, punya mobil baru, dia nggak punya apa-apa, tapi dia punya sifat serakah. Dia punya sifat hubud dunia, lawannya zuhud gitu. Tapi ada orang zuhud yang dia merasa ya udahlah, ini cuma titipan daripada Allah dan benar-benar dia menjadikan semua ini adalah titipan. Nah, ini perlu kita highlight karena menurutku gini ya. Ada orang-orang yang merasa bahwasanya kita tuh kayak mikir, wah kita tuh harus begini, harus begini. Padahal kita penting adalah dakwahnya. Betul. Terserah bagaimana cara Allah ngasih dakwahnya itu kan gitu kan ya. Ketika kita punya tempat ya alhamdulillah, ketika nggak punya tempat ya sudah. Betul. Mengenai value-nya itu yang paling penting bagi kita. Selama value itu bisa jalan, maka semuanya bisa beres. Nah, itu yang perlu ditekankan sama semua orang. Jadi pengalamanku juga gini Tan. Jadi aku tuh kan awal konten tentang rumah itu 2022 akhir. 2023 awal ya. Itu ada pergolakan batin yang dasar tuh. Oh, karena antum takut flexing. Iya, maksudnya iya antum nyuruh saya bikin konten. Iya. Tapi ketakutan itu tetap ada gitu loh. Jadi pasti. Anggapan ya balik lagi ke anggapan banyak orang sih ya itu. Benar. Sementara aku tuh kalau misalkan di buku ini misalkan angkatnya rumah itu. Kita storytelling. Kalau aku menganggapnya bikin konten itu storytelling untuk ngarahin ke value. Jadi semacam trigger gitu. Betul. Cuman kan orang nggak bisa digituin semuanya gitu. Benar. Sama aja gitu. Itu another flexing gitu. Betul. Flexing yang religius atau ya kayak gitu. Nah, sekarang aku tanya sama antum nih. Benar nggak sih kita selalu fokus pada apa yang ada di dalam kepala kita? Terkadang ya. Contoh ya. Antum kemarin itu nggak sih? Antum lewat di jalan, antum ketemu berapa? Ini udah aku ceritain sebelum-sebelumnya sih. Berapa mobil merah yang antum lewatin? Oh, nggak tahu. Kalau spesifik ya. Tapi kalau ada orang, kalau aku mau sama antum, setiap mobil merah yang antum lihat dan antum foto, aku kasih antum 1 juta. Antum mau nggak? Untuk mau. Karena kita fokusnya ke situ. Coba kita lihat ya. Ada orang pergi, ini tentang fokus ya. Ada orang pergi ke restoran. Lalu kemudian di restoran itu dia dapat menu dari pelayan. Waitersnya. Apa yang antum sering ketemuin ketika ada orang-orang nanya tentang menu? Nanya tentang menu? Iya. Base menunya. Rekomendasinya apa, Mbak? Rekomendasinya apa, Mas? Yang paling sering dipesan orang apa, Mas? Oh, kebetulan yang sering dipesan sudah ada gambar jempolnya atau bintangnya di situ. Ada orang yang nggak memperhatikan itu, tapi mereka akan lihat harganya. Maka harga-harga misalnya yang di atas affordable dia akan coret. Berarti dia fokusnya ke harga, bukan ke makanannya bahkan. Ketika harganya sudah misalnya dia punya duit cuma 50.000. Begitu kemudian di bawah 50.000 baru itu kelihatan tuh, baru di-highlight tuh. Selainnya semuanya dia nggak perlu lihat itu. Bisa dipahami ya. Ada ketika ada orang yang kemudian dia seorang yang vegan misalnya. Maka ketika dia lihat menu adalah dia lihat dulu yang mana yang tidak ada binatangnya. Ada orang yang pedulinya halal. Maka pertama yang dicari adalah logo halalnya atau barang-barang yang halal atau bahkan barang-barang yang haram. Dia nggak mau. Berarti orang akan memperhatikan sesuai dengan apa yang dia mau. Berarti kalau ada orang ngelihat konten antum, lalu kemudian di dalam kepala dia masih ini flexing. Ya ini adalah urusan kita adalah bagaimana menjadikan materi itu benar-benar sesuai dengan keinginan kita dan ikhlas lah gampangnya. Tapi ketika antum sudah melakukan itu dan ada orang yang tetap berbicara ini cuma flexing, cuma islami aja, ya berarti yang diperhatikan cuma itu. Paham gak sih maksudnya? Iya, paham. Karena hanya orang-orang yang dia itu masih bermasalah dengan uang yang ngelihat uang. Betul. Kalau orang-orang yang nggak bermasalah dengan uang, dia nggak lihat uang. Contoh sederhana gini, aku mau nanya sama antum deh. Walaupun ini mungkin masalah etik kita bisa untuk berdebat ya. Antum pernah nggak sih ngajak keluarga antum makan di atas 1 juta? Pernah. Pertanyaan sederhana. Kalau kita lakukan itu pada orang-orang yang mohon maaf yang makan nggak bisa, itu etik nggak sih? Nggak etis. Tentu saja. Tapi kalau bagi orang-orang yang mohon maaf, yang dia makannya 100 juta per makan, ada nggak? Ada. Bahkan aku pernah lihat ada orang kemudian tab-nya misalnya ya, satu orang 50 juta. Itu ada. Ada banyak. Dan itu bagi mereka ketika ngelihat antum makan 1 juta, masalah nggak?
Nggak ada masalah. Enggak. Highlightnya yang pengen aku kasih itu adalah kita itu sebagai followers atau sebagai penonton, dan kadang-kadang itu aku praktekin juga pada orang. Aku tuh sering merasa gini, kalau aku melihat ada orang lebih terkenal daripada aku, lalu aku merasa bermasalah. Jangan-jangan aku bilang pada diriku sendiri, jangan-jangan yang aku cari adalah terkenal. Paham gak sih maksudnya? Iya, paham. Tapi dengan mudah aku bisa bilang, ya dia bisa jadi terkenal, dan aku bersyukur dan mudah-mudahan terkenal itu bisa membuat kebaikan pada dia. Karena bagi aku yang paling penting adalah manfaat. Betul. Tapi aku akan sangat-sangat bermasalah ketika aku ngelihat Adi Hidayat. Paham kan? Kenapa aku lihat Adi Hidayat itu bermasalah? Karena bagiku adalah kok dia bisa seumur dengan aku, bahkan lebih kecil, dia bisa mendapatkan pahala-pahala jauh lebih besar. Betul. Bagi aku itu matters. Paham gak sih maksudnya? Iya, paham. Bagi orang lain mungkin itu nggak matters, tapi bagi aku itu matters. Itu benar-benar membuat aku kayak terpecut dan merasa malu gitu maksudnya. Betul. Tapi kalau antum malu melihat orang yang lebih tinggi daripada antum dari segi materi, berarti jangan-jangan itu yang antum cari. Betul. Atau antum melihat orang lain malu dari segi apa ya? Jangan-jangan itu yang menjadi penting buat antum. Nah, itu sih yang menjadi kepada aku pribadi. Jadi pengalamanku itu ketika bikin konten atau menjadi seorang konten kreator itu justru yang paling lama itu memutuskan kita tuh bikin apa enggak. Kita udah bisa semuanya, kita udah punya alat semuanya gitu. Betul. Itu yang paling susah sih. Kayak misalkan aku selalu mikir gini, Tad, yang benar-benar jadi kegundahan. Makanya di buku ini tuh full semua value, keresahan itu. Jadi kadang kita itu mengkritik tentang orang yang ketidakadilan. Sementara kita itu membuat konten rumah di tengah jutaan orang yang juga nggak punya. Betul. Itu satu beban yang bagiku tuh berat. Etik banget. Cuman aku juga punya keresahan. Ketika banyak konten-konten tentang rumah yang isinya juga hanya sebatas hal yang bagiku juga bermasalah gitu. Jadi di antara dua perdebatan itu sih. Betul. Pada akhirnya setiap mengeluarkan konten rumah, aku tuh nggak berharap viral sebenarnya. Betul. Nggak berharap. Iya benar. Karena perbuatan batin sih yang benar. Ya, tergantung segmentasi aja. Segmentasi ya. Karena gini ya, kalau kita katakan pertanyaan sederhana. Ketika Nabi Muhammad misalnya, ketika beliau menyampaikan materi-materi tentang bersyukur. Lalu bagaimana kemudian orang-orang ketika misalnya contoh ya, Nabi Muhammad menyampaikan materi tentang bersyukur pada orang-orang yang berada misalnya. Lalu bagaimana orang-orang miskin meresponnya? Gitu kan, itu kan berbeda. Akhirnya kemudian kan sampai orang-orang miskin tuh nanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, kami tuh merasa kayak kalah dengan orang-orang kaya karena mungkin pada saat itu Rasul menyampaikan materi untuk orang-orang yang berada. Mereka sholat paling pertama, mereka sedekah lebih banyak, kami nggak bisa sedekah dan segala macam, maka Rasul memberikan amal-amal khusus buat mereka. Jadi tergantung segmentasi aja sih. Karena gini, problemnya adalah kalau antum tidak buat materi yang sekarang, problematikanya adalah mungkin antum tidak dalam tanda kutip mendapatkan komentar-komentar negatif daripada orang yang bilang, oh lu flexing cuma Islami doang. Tapi mungkin nggak dapat yang kayak gini, tapi akan banyak orang-orang yang mereka berada dan bisa bikin rumah, mereka nanti tidak dapat konten daripada itu sehingga mengerem mereka untuk berbuat sesuatu yang salah. Gitu, artinya ini masalah segmentasi aja sih. Menurutku yang adil adalah ya justru orang-orang kayak gini harusnya memfollow orang-orang yang menjadi segmentasi mereka. Sedangkan orang-orang kayak antum berdakwah pada segmentasi antum sendiri. Selama tadi balik lagi kita sebagai seorang yang menyampaikan tidak berlebihan. Betul. Gitu. Karena kalau contoh ya, aku akan protes kalau antum misalnya pergi keluar naik misalnya bukan. Apa? Ya itu jelas. Antum minjem siapa kan? Maksud kenapa antum nggak ngajak aku gitu. Gitu ya. Contoh antum keluar pakai apa tuh Rubicon. Iya. Aku kan bilang, ngapain sih antum bikin konten tentang Rubicon? Apa sih hubungan dengan dakwah? Oh ini Ustadz ini Rubicon nih. Enggak ada. Enggak ada. Kalau yang bikin konten itu adalah yang orang lain, otomotif atau aku mungkin akan terima, tapi kalau antum aku nggak akan terima gitu kan. Nah, tapi ya itulah tentang masalah tentang balik lagi ya. Betul, balik lagi kita tuh cuma adalah orang yang menyampaikan dakwah. Orang yang menyampaikan ide dengan ide apapun yang kita mau. Berarti itu buku antum tentang itu ya sebenarnya. Ini baru latar belakang nih tadi. Ini baru latar belakang. Masya Allah. Berarti tentang itu buku antum ya. Nanti kita akan bahas satu persatu buku tentang tenang di rumah. Siap, insya Allah. Bagaimana caranya agar bisa tenang. Artinya kita sampai di titik ini teman-teman sudah tahu spillnya kita tenang ternyata tidak ada hubungan dengan materi, betul nggak? Iya. Jadi berkorelasi. Jangan di-spill. Oh, jangan di-spill. Nanti kita nyambung ke berikutnya. Oke teman-teman, terima kasih ya udah nonton sampai selesai. Bye. Assalamualaikum. Nanti kita lanjut ya.